Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-ayah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, 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 antubu ilaihal Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semaila hadarati wa ni'mal mursalin wal awliya wa syuhada wa salin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin bi sabilillah wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Abdul Qadir al-Jilani summa Sayyidi Nawawi al-Bantani usulim wa purim silsilati manayun wan syamai sumaila jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syarikil ardi ila maghribi abariya wa bariya khususon. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhumul jannal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah manawi aya nu teu damang urang doakeun insyaallah barokah thalabul ilmi, nu teu damang desa bihara biharina. Allahumma rabban nas yadhi bil basa ishbi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan ajilan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Rabbi ighfir lana amin. Allahumma stajib, Allahumma stajib. Insyaallah kita semua diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, barokah rizki, barokah yiswa, barokah rumah tangga, barokah pala putra. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharaini rabbi zidni ilman warzuqni fahman Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Faslun, satu pasal fi wajibati ummil Quran. Bab yang menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban terhadap Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi di dalam sholat ada syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah. Gitu. Apa saja syarat-syaratnya? Syurutul Fatihati asyaratun. Syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah itu asyaratun, ada 10. At-tartibu, pertama harus tertib. Wal mualatu, kedua harus terus menerus. Wa mura'atu hurufiha, 3 menjaga huruf-hurufnya. Jadi huruf-hurufnya harus dijaga. Wa mura'atu tasdidatiha, keempat menjaga tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Ada berapa Pak? Semua huruf Al-Fatihah termasuk dengan tasdid-tasdidnya? Lah baru juga minggu kemarin. 156 huruf Pak, ya 156 huruf. Kalau tanpa tasdid-tasdidnya dan tanpa diulang-ulang huruf Al-Fatihah semuanya ada 22. Karena 22 ini sama dengan jumlah dilungsurkeun Al-Quran secara berangsur-angsur selama 22 tahun, ya. Itu. Kemudian huruf pertama dalam Al-Quran itu adalah huruf ba pada lafaz bismillah. Kemudian huruf sin pada lafaz huruf sin pada surat An-Nas. Jadi Al-Quran itu diawali dengan huruf ba pada lafaz bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah dan ditutup oleh huruf sin, gitu ya, terdapat pada surat An-Nas. Berapa huruf surat An-Nas itu ya? Berapa? Surat An-Nas berapa huruf Pak? Sama 22 huruf. Kan kemarin sudah belajar, lupa ya. Subhanallah. Lanjutkan. Wa mura'atu tasdidatiha, dan menjaga tasdidnya. Wa alla yaskuta, tidak diam, saktatan tawilatan, berhenti diam yang lama, wala qasiratan, juga tidak sebentar. Yaqsidu biha, memaksudkan dengan berhenti tersebut, qat'ul qiraati, memutuskan bacaan. Tidak boleh. Nanti di sarahnya dijelaskan Pak ya. Wa qira'atu kulli ayatiha, dan membaca setiap ayat-ayat dari surat Al-Fatihah. Wa minha al-basmalah. Ayat-ayat Al-Fatihah itu di dalamnya termasuk basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini termasuk surat Al-Fatihah. Wa adamul lahni, tidak ada kesalahan, al-mukhili, yang bertolak belakang, bil makna, dengan makna. Wa antakuna, dan hendaknya surat Al-Fatihah ini dibaca halatal qiyami, dalam keadaan berdiri, fil fardi, dalam salat fardu. Wa ayyusmi'ah, hendaknya didengar, nafsahu, oleh dirinya, al-qira'ata, bacaan surat Al-Fatihah. Wa alla yatakhallalaha, tidak disela-selai surat Al-Fatihah, zikrun, zikir, ucapan ajnabiyun, yang lain. Nah itu diantara syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah.
Jika salah satu saja huruf dari surat Al-Fatihah ini gugur, artinya tidak dibaca, maka tidak mencukupi bacaan surat Al-Fatihah. Jika tidak mencukupi bacaan surat Al-Fatihah, berarti salatnya tidak sah, karena surat Al-Fatihah ini merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Sekarang nomor berapa, Pak? Nomor 4. Warabi'u, dan yang keempat, mura'atu tasydidatiha. Syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah itu harus menjaga tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Ada berapa semuanya, Pak, tasdid di dalam Al-Fatihah? Belum belajar, Pak. Nanti ada pada bab setelah ini, gitu ya. Semuanya ada 14. Nggak apa-apa, Pak, kita ngaclok saja kepada pasal selanjutnya. Ada pasal fi bayani iddati syahad bil fatih, biar tidak bolak-balik, biar nanti langsung ngaclok gitu, Pak ya. Oke. Qala Syekhul Islam fi Fathil Wahhab, Syekhul Islam fi Fathil Wahhab itu mengatakan kenapa di dalam sholat khususnya harus menjaga tasdid di dalam surat Al-Fatihah, li'annaha hayatun lil huruf al-musyaddadah, karena surat Al-Fatihah ini, menjaga surat Al-Fatihah ini adalah hayat, petingkah atau keadaan bagi huruf yang al-musyaddadah, ditasdidkan di dalam surat Al-Fatihah. Pawujubuha, karena wajib menjaga huruf surat Al-Fatihah, maka wajib pula menjaga tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Bisa dipahami, Pak? Belum. Di sini dikatakan kenapa harus menjaga tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Alasannya karena huruf-huruf di dalam surat Al-Fatihah itu adalah petingkah Al-Fatihah. Itu. Maka petingkah Al-Fatihah itu tasdid, maka menjaga huruf itu, menjaga huruf di dalam surat Al-Fatihah ini akan hukumnya wajib. Tasdid di dalam surat Fatihah ini adalah juga merupakan petingkah, maka menjaga tasdid di dalam surat Al-Fatihah sama halnya telah menjaga huruf-huruf di dalam surat Al-Fatihah. Jadi tasdid menjaga huruf di dalam surat Al-Fatihah ini, menjaga tasdid di dalam surat Al-Fatihah ini hukumnya juga menjadi wajib, karena menjaga huruf Al-Fatihah hukumnya wajib. Ada berapa hurufnya? Tasdid di dalam surat Al-Fatihah itu, tasdid di dalam surat Al-Fatihah semuanya ada 14. Jadi kalau huruf-huruf di dalam surat Al-Fatihah termasuk tasdidnya itu adalah ada 156. Kalau tasdid di dalam surat Al-Fatihah jumlahnya seluruhnya ada 14. Yang 14 itu mesti dijaga, karena kewajiban menjaga huruf di dalam surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib, maka menjaga tasdid pun juga hukumnya menjadi wajib. Apa saja? Ayo kita ngaclok, Pak, kepada bab setelahnya. Tasdidatul Fatihati, tasdid surat Al-Fatihah, arba'ata asyrata, ada 14. Bismillahi, di mana, Pak, tasdidnya? Bismillahi, lam pada lafad Allah. Ya, jadi pertama tasdidnya pada huruf lam di dalam lafad Allah. Bismillahi. Harus begitu. Jadi tidak boleh Bismillah. Gugur tuh tasdidnya.
Iskot Pak, satu huruf saja. Karena dengan tasdidnya itu ada 156. Gugur saja satu. Bapak membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Gugur Pak. Kalau Al-Fatihah itu dibaca waktu sholat. Tentu kalau dibaca bukan pada waktu sholat mah karena tidak ada kaitannya dengan keabsahan sholat gitu. Tapi kalau di dalam sholat harus jelas tasdidnya Pak. Bismillahi, tasdidnya pertama dalam huruf lam pada lafaz Allah. Ar-Rahmani, di mana tasdidnya Pak? Fauqar ra'i, di atas huruf ra. Berarti begitu Pak. Jadi tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim kayak gini Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jika rosen ya Pak. Hirrahmanirrahim. Ada tasdidnya tidak? Tidak ada. Kalau bacaan itu dibaca di dalam sholat, apalagi membaca Al-Fatihah, gugur, maka tidak sah bacaan Al-Fatihahnya. Kemudian Ar-Rahim, fauqarra, sama tasdidnya di atas huruf ra. Jadi pada Bismillahirrahmanirrahim tasdidnya 3. 1 di atas huruf lam lafaz Allah, kemudian di atas huruf ra pada lafaz Ar-Rahman, dan di atas huruf ra pada lafaz Ar-Rahim. Berapa? 3. Alhamdulillahi fauqalamil jalalah, di mana tasdidnya? Pada huruf lam lafaz Allah. Rabbil alamin fauqal ba'i, di mana Pak? Di atas huruf ba. Jadi harus ditekan Pak. Rabbil, tidak boleh Alhamdulillahi rabbil alamin. Gugur Pak bacaan Fatihahnya. Karena di atas ba tidak ada tasydid, makanya ba-nya di sini adalah rabb fauqal ba'i, di atas huruf ba. 1 2 3 4, baru 5 ya. 5. Ar-Rahmanir-Rahim, di mana tasdidnya Pak? Di atas huruf ra Ar-Rahman dan ra Ar-Rahim. Maliki yaumiddin fauqad dal, tasdidnya di atas huruf dal. Pada kalimat maliki, jadi maliki ini pada ini sudah dibahas kemarin Pak. Ajma al-qura ala isqati alif maliki fi suratinas bihilapi bihilapi al-Fatihah, bihilapihi fi al-fatil fatihati. Pada ulama qura itu ahli qiraat telah bersepakat bahwasannya menetapkan alif pada lafaz maliki di dalam surat al-Fatihah gitu Pak. Kemudian menggugurkan alif pada maliki di dalam surat An-Nas. Bisa dipahami Pak? Ya, ajma'a telah mengumpulkan, telah sepakat ahli qiraat membuang alif pada maliki di dalam surat An-Nas dan menetapkan alif maliki pada surat Al-Fatihah. Jadi jumlah semuanya dengan menetapkan alif maliki di dalam surat Al-Fatihah ada 156. Jadi harus panjang Pak. Maliki, harus begitu. Jadi jangan maliki yaumiddin, meskipun ada madhab yang lain yang maliki. Ya maliki, ya nggak apa-apa. Bapak mau pelajari itu, mau pelajari ini. Kalau pelajari ini pakai, bisa dipahami Pak. Jadi jangan yang ini dipelajari, yang dipakai
Maliki yaumiddin. Nah itu. Kalau keilmuan mah ya silahkan. Ya, tapi di dalam surat An-Nas maknya pendek. Malikin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah begitu Pak. Kira-kira. Nah, jadi dengan menetapkan alif pada maliki di dalam surat Al-Fatihah, maka jumlah Al-Fatihah hurufnya menjadi 156. Hah? Kok dihilangkan? Kita mah mengikuti ketetapan ini, jangan kenapa-kenapa. Saya juga kalau ditanya kenapa, mungkin elatnya tidak akan lebih tahu Pak ya. Jadi kita mengikuti seyognya, mengikuti ketetapan ini saja. Gitu. Meskipun nanti mungkin ada maliki itu khilaf. Yang kenapa kalau kenapa ditetapkan alif pada surat Al-Fatihah pada lafaz maliki gitu Pak ya. Kenapa? Karena kaitannya bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan ini termasuk surat Al-Fatihah. Nah, itu. Artinya memang ada itu. Ya kalau Bapak lihat di dalam Al-Quran ada nggak alif? Ada. Ya memang kan. Kita mengacu ke sini saja penetapannya Pak ya. Gitu. Kalau kenapanya sih saya juga ada bingung juga ya. Gitu. Karena kenapa? Ini sudah ajma' hasil kesepakatan para ulama. Nanti mungkin kita akan cari pada sandaran yang lain. Apakah nanti ada mungkin di dalam Sarah Bajuri atau dalam I'anatul Talibin. Maka nanti kita langsung setelah ini selesai kitab ini dan tidak tahu kapan akan selesainya. Kita apakah ke Sapinatus Salat dulu atau langsung loncat kepada I'anatul Talibin gitu Pak ya. Abot I'anatul Talibin mah. Tapi kalau dikereyeuh mah insyaallah lah. Mareng saya 10 tahun gitu ya. Wah yo ge lami kene kata. Subhanallah. Itu Pak ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Maliki yaumiddin. Pokok dali dal, tasdidnya pada huruf dal. Iyyaka na'budu fauqal ya'i. Tasdidnya pada huruf ya. Pada huruf ya. Jadi harus ini Pak, harus ditekan. Jadi jangan sampai, ya kan masih ada kadang-kadang punten-punten naudzubillah summa naudzubillah, imam masih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Pak sudah nanti mukhilil makna, sudah berubah arti Pak. Jadi kalau iyyaka itu artinya hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Kalau iya tidak ada tasdid artinya alaka jauhkanlah. Itu. Jadi memang merubah, makanya tasdid di dalam surat Al-Fatihah ini dimasukkan Pak? Menjadi hayat salat, karena kewajiban menjaga petingkah salat, maka kewajiban menjaga huruf sama halnya dengan menjaga tasdidnya di dalam surat Al-Fatihah. Karena kalau tidak ada tasdid pada iya sudah al-mukhili bil makna, sudah berbeda arti. Gitu. Berapa harkat Pak? Berapa harkat tajwidnya? Ya kalau tajwid si mad tabi'i tetap 2 harokat hasil kesepakatan semuanya. Kalau tajwid ya mad tabi'i ittifaq 2 harokat. Kalau mad jaiz, mad wajib, kemudian mad silah, tawilah gitu Pak ya. Yang ada halis-halis tuh 5 sampai 6 harokat. Kalau lafaz Allah di dalam takbiratul ihram harus berapa panjangnya katanya Pak? 7 alif, 1 alif minimal kepanjangannya 7 alif gitu Pak ya. 1 alif berapa harokat? 2 harokat. Insyaallah. Lebih dari 2, ada yang lebih dari 2. Kalau mad tabi'i, insyaallah Ustaz sudah tahu semuanya pasti mad tabi'i 2 harokat dan tidak lebih dari itu. Gitu. Nanti masuk kepada apakah bacaan itu ala qaidah nahwiyin gitu Pak ya, atau qaidah fikih. Itu diantara iyyaka na'budu fauqal ya'i wa iyyaka nasta'in. Di mana tasdidnya Pak? Iya, pada lafaz iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in.
ihdinas begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Fauqas shad. Di atas huruf shad. Jadi nggak boleh ihdina siratal, ada kan? Ihdina siratal mustaqim, lepat Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Fauqas shad. Siratal ladzi, fauqal lam. Tasdidnya di atas huruf lam. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fauqad dadi wal lam, tasdidnya di atas huruf dad dan di atas huruf lam. Jumlah keseluruhan tasdid di dalam Al-Fatihah ada 14 insyaallah. Punten maaf pisan Pak Ustadz Ujang, saya dengar sudah bagus luar biasa Kang Ajengan, dengan hati-hati meraat menjaga napas. Kadang-kadang upami pribados mah dina terakhir kadang-kadang sok tarakiat ya, dina alanim. Nah kalau sadujang luar biasa lah insyaallah. Jadi apa mu'alak kita ini mantep nih gitu sama ke Pak Haji Asep, luar biasa insyaallah sudah laik Pak. Itu subhanallah itu diantaranya Pak ya, karena ya bagaimanapun juga kita sebagai seorang makmum kalau kalau bermakmum sudah bisa milah. Kalau sudah belajar ini mah harus sudah bisa Pak. Milih-milah. Kita jadikan pemimpin itu yang berilmu. Numawi upamitos diajar mah teh kenging gagabah milih imam teh, khususnya imam di dalam bisa itu. Karena jika imamnya batal, maka makmum pun juga batal. Makanya kaget. Makanya jangan kaget jika ada makmum mufarokoh temu ala ka imam, karena hukumnya jadi makruh. Tak gitu Pak, pinter-pinter ting ningali imam rada balelol alim dah makmum. Nah, itu diantawis napanya kaitannya dengan membaca surat Al-Fatihah insyaallah. Jadi tasdidnya ada berapa Pak? 14. Oke, kita baca bareng Pak. Nanti Bapak jadi imam sudah. Saya kan udah belajar, tapi kan eta kenging paribut jeung anu tos. Terus kenging ica aja urang mah karek jadi santri geus sayang jadi ustaz. Teta guru kapalang ajar teh Pak ya, can waktuna digurukeun gitu nya geus sayang jadi imam salat dari kapaksa teuing mah tinimbang harus Bapak pas seret mangga. Wah, saya kan udah belajar kata Pak Dodot. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kira-kira Pak ya. Saya juga sebetulnya kurang fasihat kalau dibandingkan dengan Pak Ustadz Ujang, fasihat keneh Pak Ustadz Ujang, karena Pak Ustadz mah ahli qiraat gitu Pak ya. Boleh Pak Ujang katanya. Dipersilahkan. Maju. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Subhanallah. Dah begitu
Pak Dodo mau coba? Itu Pak ya, kira-kira. Jadi nanti Pak Dodo, kalau Pak Dodo jadi imam kemudian Pak Ustadz Ujang Muparokoh, jangan kaget. Itu diantaranya. Jadi mereka memang betul harus dijaga Pak tasdid-tasdidnya. Sebenarnya ya intinya apa? Ya sholat teh kedah bener gitu, kedah leres-leres nganggo ilmu gitu, kedah leres-leres nganggo ilmu. Jantan aos Fatihah bukan hanya sekedar baca, bukan hanya sekedar cupar, bukan, tapi ada ilmu di sana yang harus diikuti karena ada persyaratan-persyaratannya. Itu insyaallah. Salisa asyar wa rabi asyar. Nah itu Pak. Nah, jadi semuanya jumlahnya ada 14. Jadi kita telah menyelesaikan satu bab Pak ya. Nah itu di dalam apa? Menjaga tasdid di dalam surat Al-Fatihah insyaallah. Nanti kita ngaclok setelah ini langsung kepada bab mengangkat kedua tangan insyaallah. Oke, kita lanjutkan. Wal khamisu, yang kelima, syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah ini alla yaskuta saktatan tawilatan ay mutlaqan bila udrin. Mutlak, tidak boleh berhenti, tidak boleh diam, gitu Pak ya. Saktatan tawilah, diam yang lama, bila udrin, tanpa ada udur. Contoh, alhamdulillah, ulang mikiran sametan gitu, mikiran apa? Bila udrin, tanpa ada udur. Nah, itu tidak boleh Pak, gitunya. Fa'in wajada udur, tapi tentu kalau ada udur, ada alasan. Apa alasannya? Satu, kajahlin, seperti bodoh. Nah, jadi bacaan Al-Fatihahnya ya harus terbata-bata sehingga ya bodoh lah gitu Pak ya. Au sahwin, atau karena apa? Lupa. Sahwin itu lalai, bukan lupa. Sahwun, lalai. Au nisyan, atau karena apa? Lupa. Jadi ngahulang wetos ar-rahmanir-rahim. Ngahulang itu Pak ya. Nah itu. Ya karena apa? Karena lupa, ya tentu tidak mengapa kalau karena lupa. Au iya, atau apa iya itu gagap. Uninga gagap Pak. Masih hari gagap teh. Ya gitulah, ada geningan ajis gagap Pak ya. Gitu. Jadi gagap. Alhamdulillah. Itu pantas kira-kira dijadikan imam yang gagap. Karena kenapa? Tadi ditakutkan memang ya tapi kalau tidak ada mah, karena gagap di sini termasuk udur Pak ya. Nah, tapi tentu tidak gagap-gagapan Pak ya. Gitu. Jadi kan mengucapkan, melafalkan kalimat diulang-ulang itu gagap Pak. Gitu ya. Lam yadur, tentu itu tidak mengapa, gitu Pak ya. Jadi tidak boleh berhenti, apalagi berhentinya lama, mutlak itu ya, tanpa udur. Tapi kalau ada udur karena bodoh, karena lalai, karena lupa, itu Pak ya, atau karena gagap, lam yadur, itu tidak mengapa. Al-khamisu, yang kelima. Kalau disuruh batuk, kalau bersin dan itu diulang nggak? Batuk dan bersin itu kan tidak sengaja. Jika membaca alhamdulillah atau batuk subhanallah gitu Pak ya. Kemarin kan sudah dibahas harus muraat pada mualat itu secara terus menerus ya. Mengucapkan alhamdulillah tidak dimaksudkan qat'ul qiraah. Ya, jangan dimaksudkan memotong bacaan. Kalau dimaksudkan memotong bacaan, ya tentu menjadi batal bacaan surat Al-Fatihah karena tidak mualat. Ya, nah itu. Dan seyogianya memang tidak dilanjut, harus diulang kembali biar konteks mualatnya
menyambungnya terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, itu karena kan seperti batuk ya kan tidak bisa dinafikan Pak ya ke dalam membaca ya, jadi hal-hal yang memang tidak bisa lepas dari sifat kemanusiaan seperti bersin sedang sholat, kemudian apa-apa nanti sendawa, wah aja Pak gitu ya. Seyogianya kalau imam ya, bukan kalau imam ya, kalau berjamaah harus dijaga. Nah, sama halnya juga makmum ya Pak, jangan seenaknya gitu Pak ya, gitu ya. Karena kenapa? Pas huwa nyebatkan alhamdulillah, wah maksudnya qaul qiraah, batal tuh salatnya. Gitu. Apalagi kalau dengan lalai, tahu sengaja, wah itu batal Pak. Gitu. Tapi kalau niatnya dengan qaul qiraah gitu ya, memutus bacaan. Nah, itu diantaranya Pak kira-kira. Wasadis, yang keenam, syarat membaca surat Al-Fatihah ini Allah yaskuta saktatan qasirah. Ya berhenti lama pun juga tidak boleh. Berhenti sejenak, terdiam sejenak. Yaksidu biha, ay memaksudkan dengan berhenti tersebut qat'ul qiraah. Memutuskan bacaan surat Al-Fatihah. Tidak boleh. Bikhilafi, berbeda malau qasadaqat al-qiraah walam yaskut, memaksudkan berbeda dengan tatkala memaksudkan memutus bacaan tapi tidak diam. Contoh begini Pak, alhamdulillahi rabbil alamin, kan qat'ul qiraah Pak ya, tapi kan tidak berhenti diam, maka itu tentu menjadi tidak mengapa, karena maksudnya tidak qat'ul qiraah, tidak memutuskan bacaan. Nah, jadi kalau memutuskan bacaan tapi tidak berhenti sejenak, itu tidak mengapa. Yang mengapa itu kaitannya berhenti sejenak tapi niat memutuskan qiraah, maka hukumnya menjadi tidak sah. Gitu Pak ya. Walam yaskut, tapi tidak berhenti. Pala tabtul qiraatahu, maka tidak menjadi batal bacaan surat Al-Fatihahnya. Nah, itu. Jadi tidak boleh berhenti sejenak ya dengan niat memutuskan bacaan. Tapi kalaupun berhenti diam gitu Pak ya, membaca surat Al-Fatihah tapi tidak niat memutuskan bacaan dan tidak terdiam, maka itu tidak mengapa, tidak menjadi batal salat. Artinya tidak menjadi batal ya pembacaan surat Al-Fatihahnya. Seperti tadi dicontohkan boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kan tidak diam Pak ya. Meskipun memutus bacaan, itu lam yadur, tentu tidak mengapa. Yang mengapa itu berhenti sejenak gitu Pak ya, dengan niat memutuskan bacaan. Berhenti lillah, itu batal. Subhanallahu akbar. Gitu Pak ya. Yang keberapa Pak? Ya, sadis. Wa farqa dzalika niyatu qat'is salat. Ya, berbeda tentu dengan niat memutus salat. Bi anna niyata, karena niat itu ruknun fiha, ya menjadi rukun di dalam salat. Tajibu, maka wajib idamatuha hukman, secara hukum harus melanggengkan niat. Wala tumkinul idamah al-hukmiyah, tidak mungkin melanggengkan secara hukum ma'aniyatil qat'i, dengan niat memutuskan bacaan. Wa qiraatul fatihati, sedangkan membaca surat Al-Fatihah la taqiru, tidak membutuhkan ila niyatin khosoh, kepada niat khusus. Ya meskipun kan di dalam surat tidak dikhususkan secara khusus niat melanggengkan surat Al-Fatihah. Kan niat hanya di dalam salat saja gitu Pak. Gitu. Tapi meskipun ya tidak secara khusus
tidak ada niat untuk mengekalkan di dalam membaca surat Al-Fatihah. Fala tusaru, maka tidak berasar, tidak mengapa, tidak berbekas niatul qat'i, niat untuk memutuskan. Nah, jadi kaitannya ya membaca Al-Fatihah la taftakhiru li niyatin khosoh, gitu ya, tidak membutuhkan niat khusus. Nah, tapi kewajiban melenggangkan, artinya memualatkan bacaan Al-Fatihah itu secara hukum mutlak. Jadi harus harus langgeng, gitu, tidak boleh terputus meskipun tidak ada niat khusus untuk melanggengkan membaca surat Al-Fatihah. Kan dengan sendirinya saja Bapak niat nggak melenggangkan bacaan surat Al-Fatihah? Tidak, langsung saja membaca, hanya dengan persyaratan saja harus mengekalkan idamah, melanggengkan secara hukum bacaan surat Al-Fatihah. Itu Pak. As-sabi'u, yang nomor 7, syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah ini qiraatu kulli ayatiha. Harus membaca setiap ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah. Wa minha al-basmalah, di dalam Al-Fatihah termasuk bismillahirrahmanirrahim. Karena Bapak ngaji ini jadi sekarang tahu kenapa bismillahirrahmanirrahim senantiasa dijaharkan, gitu, dan dilafalkan, gitu. Kaitannya karena bismillah ini termasuk surat Al-Fatihah, amalan. Bismillah itu amalan, la i'tiqadan, bukan meyakini. Nah, jadi bukan meyakini Pak bismillah termasuk surat Al-Fatihah itu, tapi harus amalan. Amalan itu apa? Ya diamalkan, berarti harus diucapkan. Jangan yakin di dalam hati, yakin aja. Tidak. Gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Al-Fatihah itu adalah amalan, karena bismillah termasuk surat Al-Fatihah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ayatan minha, telah menghitung bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah. Jadi memang sudah termasuk ayat, gitu Pak ya. Rawahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wasohahu. Ini diriwayatkan hadis di atas dari Ibnu Huzaimah, juga Imam Hakim wasohahu, dan keduanya yaitu Imam Huzaimah dan Imam Hakim telah mensahihkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu termasuk jumlah hitungan surat Al-Fatihah. Wa yakfi fi subutiha amalan, tentu telah merasa cukup di dalam menetapkannya, yaitu bismillahirrahmanirrahim basmalah amalan sebagai amalan. Berarti ya harus diucapkan. Ai hukman, atau secara hukum lidzanni, sangkaan. Ya mungkin yang tidak membaca, yang tidak menjaharkan bismillah itu bukan elatnya bukan i'tiqadan, tapi elatnya don itu sangkaan. Tapi mereka pun juga tetap membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu tentu tidak mengapa jika Bapak terdengar gitunya yang bismillahirrahmanirrahimnya itu disirkan. Itu dia bukan i'tiqadan. Karena Al-Fatihah itu kalau tidak amalan berarti yang kedua zonan, gitu, menyangka. Kama qala Syekhul Islam fi Fathul Wahhab, sebagaimana telah dikatakan oleh Syekhul Islam dalam kitab Fathul Wahhab. Wa addahu ayatil Fatihah sabun, jumlah ayat-ayat di dalam Al-Fatihah itu ya sabun, semuanya ada 7 ayat, maka disebut sabul masani, ya 7 ayat yang diulang-ulang. Di dalamnya itu termasuk surat Al-Fatihah. Kalimatuha, adapun kalimatnya di dalam surat Al-Fatihah itu tis'un wa isyruna kalimatan, 29 kalimat.
Nah, jadi jumlahnya berapa Pak? 7 ayat, jumlah kalimatnya 29 kalimat. Jumlah huruf di dalam Al-Fatihah jika tidak diulang-ulang semuanya ada 22 huruf. Jumlah huruf termasuk tasdid-tasdidnya di dalam surat Al-Fatihah jumlah semuanya berapa Pak? 156 huruf. Bisa dipahami Pak sekarang? Insya Allah ya, tambahin. Pak ngahaja-haja ngitung mata ngawas kieu. Gitunya kantenan subhanallah akbar iraha ngetang nanti urang mah datara mangrajeunan deui ngetang gitu Pak ya. Nah, patisun wa isyruna kalimatan. Tentu ada 29 huruf. Masih ada waktu Pak? Ya, satu lagi saja Pak ya. Nah, udah cukup istirahat. As-saminu ke-8. Syarat membaca surat Al-Fatihah itu adalah adamul lahni al-mukhilli bil ma'na. Menghindari kesalahan. Jadi lahnun itu kesalahan, Pak. Gitu. Lahnun itu ada dua. Satu ada lahnun jali, ada lahnun khafi. Gitu ya. Lahnun jali itu ya kesalahan yang fatal. Itu tentu tidak ditolerir, Pak. Gitu. Ada lahnun apa? Lahnun khafi. Lahnun khafi itu kesalahan yang tersembunyi. Namun sebagian para ulama ada yang mentolerir. Tapi tetap itu juga adalah lahnun, kesalahan. Seperti mad tabi'i Pak, berapa harokat? 2 harokat. Dia membacanya malah lebih dari 2 harokat, yaitu lahnun. Tapi sebagian ulama karena tidak merubah apa-apa makna, maka ada yang mengatakan tentu tidak mengapa jika memang harakatnya lebih dari 2 harokat. Atau majazmun fasil, kan 5 atau 6 harakat. Nah, dia malah membaca 3. Nah, itu sama lahnun juga Pak ya, kesalahan, tapi lahnunnya disebut lahnun khafi. Nah, lahnun khafi itu yang tersembunyi. Nah, di sini ada mulahni, tidak ada kesalahan al-mukhilli bil makna, yang bertolak belakang dengan arti, sehingga jika kesalahan tersebut mampu merubah makna maka batal bacaan surat Al-Fatihahnya. Gitu. Contoh perubahannya, alhamdu, leres tuh Pak. Jadi kho. Nah, itu kan mukhilli Pak. Pasalia jeung mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Leres Pak? Lepat. Jika nu leres padahal lepat. Jadi ain menjadi alif. Kalau alamin artinya semesta alam. Memang harus fasohat Pak Imam itu. Alamin. Dia membaca alamin. Alam itu artinya apa? Penyakit. Mukhilli. Rabbil alamin, semesta penyakit. Wah, yang harusnya semesta alam jadi semesta penyakit. Wah, subhanallah, akbar. Itu malah kira-kira memang harus alamin. Nah, tasbihnya dipanjangkan itu beda arti lah. Apa beda? Sebetulnya kalau panjang tapi jelas tadi Pak, yang seharusnya alamin 2 harokat dia membaca apa 3 harokat atau 5 alamin. Sebetulnya mah tidak merubah apa tidak merubah makna. Makanya tadi sebagian ulama tentu tidak mengapa. Ngan kade atuh ulah panjang-panjang teuing. Ternyata mau memanjangkan apa? Rukun pendek yang harus dipanjang, rukun pendek yang harus dipendekkan. Ya tentu kalau israf berlebihan ya batal Pak lah. Gitu Pak ya. Jadi panjang-panjang teuing. Ya tentu dengan sengaja gitu Pak ya. Ya batal juga bacaan. Mana yang mitoha Kayak di mitoha dilekoh-lekoh gitu. Tadi surat An-Nas tasbih panjang kali.
Ya, panjangnya sebelah mananya? Qul a'udzu birabbin nas. 5 sampai 6 dari lisukun itu mah, Pak. Ya, gitu. Kalaupun apa-apa ya kalau nunnya guna gitu, Pak ya. Nah, itu nas cukup 5 sampai 6 harokat dari lisukun. Bagaimana kalau lebih ahli qiraat? Tentu, Pak. Qiraat mujawadah itu tidak seyogianya dibaca di dalam apa-apa? Salat. Bismillahirrahmanirrahim. Netepan Isa Pak Ujang teh sapertos. Ya tidak pala. Gitu ya. Tidak. Jadi contoh yang perlombaan itu, Pak ya, gitu, yang kan mujawad diterapkan di dalam surat Al-Fatihah, dia bertindak sebagai imam. Malah jadi kacau, Pak. Mau jadi bubar. Karena kenapa? Tentu di dalam sholat ini ada syarat rukun yang harus terpenuhi. Bukan hanya saja bagusnya bacaan, bukan hanya saja tartilnya bacaan, tapi ada syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Bagus ya harus, tartil ya harus, tapi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Karena nanti di dalam sholat berjamaah ada yang lemah di belakang, ada anak, kemudian ada keperluan. Itu mungkin, Pak. Ya, kalau dimujawadahkan membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, wah subhanallah, maka cukup saja dengan apa-apa? Murattal yang tidak menyita waktu lama. Nah, itu. Qala Asy-Syarqawi, Imam Asy-Syarqawi telah mengatakan walahnu indal fuqaha. Nah, kesalahan menurut ahli fikih ini adalah malu mencakup taghyirul i'rab, perubahan terhadap i'rab. Iya, perubahan terhadap i'rab. Menurut fuqaha, wa ibdalu harfin bi akhar, kenapa? Mengganti huruf dengan huruf yang lain. Itu i'rab. Perubahan seperti begitu. Tadi yang harusnya alamin menjadi alamin. Itu taghyirul i'rab. Itu menurut ahli fuqaha. Wa amma indal lughawiyyin wan nahwiyyin, adapun kesalahan menurut ahli lugat, ahli bahasa dan ilmu nahwu, bahwa taghyirul i'rab, yaitu merubah i'rab, wal khata'u bihi, tentu kesalahan di dalam apa-apa? Di dalam membaca surat Al-Fatihah. Wal muradu, dan maksud biqaulihi dengan ucapan al-mukhilli bil makna, apa kesalahan yang berubah dengan makna, ayyun kila, hendaknya dipindahkan maknal kalimat ila maknal kalimat, arti kalimat ila maknan akhar. Ya, jadi perubahan dari satu kalimat menjadi apa? Makna yang lain. Itu tidak boleh. Gitu. Kadomi, seperti mendomahkan huruf ta pada an'amta. Itu akan berubah, Pak. An'amta alaihim. Itu kan seharusnya dia malah merubah an'amtu. Nah, itu sama, Pak. Mukhilli bil makna, yang akan apa? Pasalia jeung arti batal. An'amti. Dabi mah hoyong an'amti lain an'amtu. Ya. Jadi gitu, Pak ya. An'am. Tentu wakasriya. Atau mengkasarkannya, yaitu kan pasalia dengan makna, Pak. Kan an'amtu, yang telah aku beri nikmat. Kan tuh di sini siapa, Pak? Allah telah memberikan apa? Nikmat. Bukan Allah dalamnya. An'amta, bukan an'amtu. An'amta. Allah telah memberikan nikmat kepadamu, gitu. Jadi bukan an'amtu, kalau tuh-nya pasti kembali kepada siapa, Pak? Allah, gitu. An'amta itu mu, gitu. An'amta alaihim, atas mereka, ghairil maghdubi, bukan. Nah, itu nanti masuknya ke tafsir lah, gitu ya. Wakasi atau mengkasrahkannya, au yasirahuma la ma'nan lahuma aslan kazin bizai. Seperti huruf zin diganti menjadi huruf zai. Contoh, wakada isba'u syiddah, juga apa? Mengenyangkan huruf syiddah min lam alladzina bihaitsu yatawalladu minha alif, sehingga terlahir dari alladzi itu adalah huruf alif, li'annahu yughayyirul ma'na, ya karena itu mampu merubah makna. Contoh,
adzina, huruf lamnya tasdidnya tidak ada. Nah itu yatawaladu mina alif gitu Pak ya. Terlahir alif ya tentu pasaliyah jeung makna li'annahu yughayyirul makna bihilapi, tentu berbeda malaisa kadzalika, bukan dengan hal yang sudah disebutkan karob ihain, seperti meropakan huruf ha, alhamdulillahi wa kafatidal, dan seperti mempatahkan huruf dal. Tentu itu mah tidak mengapa karena tidak merubah apa-apa makna gitu Pak ya. Contoh kasri baiha wa nuniha, mengkasrohkan huruf ba dan nunnya, mengkasrohkan na'budu menjadi ni'budu. Itu tentu tidak merubah apa-apa, tidak merubah makna gitunya. Wa kadomis sod, dan seperti mendomahkan huruf sod as-sirat menjadi as-surat gitu Pak. Wa hamzah, dan seperti hamzah pada kalimat ihdina. Wa kanasbi, dan seperti menasabkan dal yaitu pada kalimat alhamdu au jari atau menjarkannya li baqail makna fil jami, karena kenapa itu semuanya sedah langgeng. Wa ammalau patah hamzah ihdina, adapun jika mempatahkan huruf hamzah huruf alif pada kalimat ihdina, kan seharusnya ihdina, dia malah membaca ahdina. Itu kan akan pasaliyah Pak, akan merubah makna. Pakdu pakod goyarol makna, maka telah merubah makna. Fa innahu hina idin, maka tatkala seseorang membaca ahdina bukan ihdinas siratal mustaqim, artinya itu abasu ilaina ikraman hadiyatan wa atiyah. Jadi kalau ihdina diganti menjadi ahdina, artinya itu aku telah memberikan kepadamu kemuliaan dan hadiah. Jadi sudah merubah apa-apa makna jika ihdina dibaca menjadi ahdina. Wa huwa at-tariq al-mu'tadal ay ghairil mu'awwaj wa ma ma'nahu bi ghairil fat, adapun artinya jika tidak dipatahkan pada kalimat ihdina, arsyadana ila dinil haq wa sabbitna alaihi wa huwa dinul islam. Ya artinya kan tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Artinya di sini arsyadana telah menunjukkan kepada kami ila dinil haq, terhadap agama yang benar, wa sabbitna alaihi, dan Gusti Allah telah menetapkan dalam agama tersebut. Agama apa? Wa huwa dinul islam, agama itu adalah agama Islam. Insya Allah. Cukup dulu Pak ya, atau lanjutkan? Cekap lah, mangga insya Allah. Ada yang ditanyakan dulu? Saya kira cekap mungkin Pak ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.